Selamat malam semuanya. Ini kalian dari mana yang paling jauh? Dari mana yang paling jauh? Coba angkat tangan. Dari Kediri tadi siapa? Coba angkat tangan yang dari Kediri. Oke, ada yang lebih jauh dari Kediri? Oke, dekat. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Farid Ahmad. Teman-teman bisa panggil saya HC. Saya adalah co-founder dari Perwira Crypto. Mungkin bisa digedein. Ini saya langsung to the point aja ya, supaya teman-teman juga lebih enak belajarnya. Oke, mungkin teman-teman bisa baca di slide 1 kalau hari ini itu nggak ada saran keuangan ya, atau membeli satu aset apapun. Jadi pure ini kita sharing aja satu sama lain. Oke, bisa di next. New World Order. Ini sering banget dihubungkan sama Illuminati, Dajjal, dan lain-lain. Tapi kita nggak bakal bahas itu. Jadi yang pertama kita bahas, mungkin di sini ada yang hold USDT atau punya dolar, bisa angkat tangan. Oke, ini kripto sejati nih, hold USDT ya. Jadi di setiap dolar itu ada tulisan Novus Ordo Seclorum, yang artinya tatanan dunia baru. Jadi ada beberapa hal yang teman-teman itu nggak tahu dan ini nggak disampaikan memang ke publik. Teman-teman tahu kita mengalami beberapa krisis di 15 tahun terakhir. 2008 itu krisis ekonomi, tapi waktu itu Federal Reserve masih bisa bailout. Itu masih clear, itu di bailout dengan baik. Selanjutnya di 2020 ada yang merasakan dampak dari COVID, bisa ngacung. Jadi di 2020 itu termasuk krisis. Tapi Federal Reserve waktu itu pumping ekonomi fiskalnya. Jadi waktu itu teman-teman masih selamat. Nah, akan terjadi lagi nggak Great Depression ini? Bisa di next. Ini mungkin yang teman-teman nggak tahu, seperti layaknya dunia, ada siang malam, ada pagi sore. Jadi dunia itu punya siklus, terbagi di 3 siklus. Yang pertama adalah the rise. Itu biasanya ditandai dengan kebangkitan satu negara yang terbesar dan adidaya di dunia. Sekarang US. Terus masuk ke fase nomor 2, ada namanya the top. The top ini puncaknya. Aktivitas warganya pun berbeda dengan di fase the rise. The rise ini biasanya masyarakatnya masih sangat aktif untuk mendulang pundi-pundi uang. Tapi biasanya kalau udah di fase the top, mereka cenderung lebih bermalas-malasan, lebih santai-santai. Setelah itu kita masuk lagi di fase ketiga, namanya the decline atau kegagalan atau kebangkrutan suatu negara. Teman-teman ingat 2020 itu sebenarnya itu sebuah krisis, tapi Federal Reserve waktu itu pumping fiskal ekonominya. Dia cetak uang sebanyak itu, lebih banyak dari apapun yang dipikirin teman-teman. 90%. Coba teman-teman habis ini buka chart dari M2 Money Supply. 90% dolar itu dicetak saat pandemi berlangsung 2020. Oke, bisa next. Ini aku ambil teorinya dari salah satu macro investment, Ray Dalio. Fasenya ada 3. Yang awal itu the rise, the top, dan ketika peaknya ketemu itu jadi the decline. Next. Oke, di sini ada yang pakai ChatGPT. Semuanya pakai ChatGPT. Ada yang pakai DeepSeek. Jadi sebenarnya DeepSeek itu peluru kecil punya Cina.
Bayangin, itu saham Nvidia dan saham AI lainnya itu langsung drop saham US. Itu padahal masih peluru kecil dari China. Masih banyak peluru-peluru dari China yang lain. Teman-teman tahu sekarang sales EV BYD berapa persen? Global ya, global shipping berapa persen? 22,8 22,8%. Dan teman-teman tahu Tesla kan punya US ya. Itu berapa? Sebagai gambarannya, itu cuman sekitar 11,8%, yang artinya BYD 2 kali lipat lebih dari Tesla. Jadi buat bos-bos ini yang datang pakai mobil-mobil bagus ini bisa mungkin beli BYD. Next. Nah, ada beberapa yang terpengaruh karena adanya siklus ini tadi. Yang berpengaruh itu biasanya yang pertama bahasa. Bahasa itu nanti akan berkecenderungan ke bahasa adikdaya, negara adikdaya. Selanjutnya budaya, culture. Selanjutnya itu style, dan yang akan kita bahas mata uang. Itu akan berganti. Next. Ini decline in US manufacturing rise of China. Ini indeks kenaikan manufacturing di US versus China ya. Teman-teman bisa lihat. China tuh naiknya kenceng banget. Bahkan mungkin teman-teman kalau lihat pernah research chart dari kenaikan negara Cina, GDP-nya itu lebih tinggi daripada US. Silakan nanti teman-teman double check di Google atau apapun aplikasi yang teman-teman punya. Next. Di sini saya adalah salah satu orang yang sangat amat suka dengan sejarah. Karena saya percaya sejarah akan berulang. Teman-teman bisa tanya aku sejarah dari tahun 1000 sampai 2025. Aku hafal semuanya. Next. Ini tahun 1500. Jadi dulu itu nggak ada yang namanya negara. Dulu itu sistemnya monarki atau kerajaan. Di tahun 1500 itu Spanyol menguasai 13% lahan dari bumi. Jadi waktu itu Spanyol tuh merampas aset seperti emas, silver, dan juga kayak berlian-berlian permata-permata gitu. Next. Selanjutnya di sini mungkin yang udah lulus SD tahu VOC ya. Jadi VOC itu sebuah perusahaan multinasional terbesar yang ada di Indonesia. Di dunia, sorry. Jadi itu perusahaan TBK pertama, terbuka pertama yang ada di dunia. VOC itu sebesar itu saat itu. Mungkin kalau teman-teman ibaratkan, analogikan dengan perusahaan yang saat ini ada, itu seperti Google, Microsoft. Besar, dan itu juga pernah menjajah Indonesia. Dan mata uang punya VOC, punya Belanda waktu itu bisa digunakan untuk transaksi di hampir semua wilayah yang ada di dunia. Next. Lanjut ke tahun 1900. Inggris tuh menguasai 20% income yang ada di dunia dan 40% ekspor yang ada di dunia. Jadi waktu itu Inggris tuh kaya banget, sekaya itu. Dan saking tenornya Inggris pada waktu itu, budayanya pun kena. Jadi semua orang ini stylenya tuh ke Inggris-Inggrisan waktu itu. Bahasanya pun sama. Bahkan bahasanya internasional pun digunakan sampai sekarang, bahasa Inggris. Next. Dan ini di tahun 1944 dolar menjadi global reserve currency. Jadi waktu itu ada perjanjian namanya Bretton Woods. Waktu itu US dollar ditunjuk sebagai reserve dari sebuah negara. Kenapa? Karena pada waktu itu US tuh memiliki cadangan emas terbesar dan terbanyak yang ada di dunia. Pada waktu itu, teman-teman bisa cross check itu. Selanjutnya pada 1971, mungkin yang suka sejarah tahu, Nixon, presiden dari US, itu mencabut standar gold dari fiat. Jadi dulu fiat itu basisnya adalah gold.
Setelah itu dicabut di perjanjian Bretton Woods tahun 1971. Dan semenjak itu teman-teman bisa cek nanti M2 money supply, dolar itu kehilangan 90% dari value-nya di tahun 1971. Itu landai banget dia turunnya. Dan nanti bakal ke mungkin ke 0. Next. Dan ya, setelah kita belajar tadi di awal kalau ada yang the rise, ada yang the decline, sekarang kita bahas lagi Cina. Cina ini negara yang gila banget. Waktu itu presidennya di tahun 1960-an itu udah bikin reserve buat pangan. Dan itu tercapai di tahun 1980. Selanjutnya Cina ini GDP-nya naik 10% per tahun. Dan Cina ini mengalami pengangkatan daerah miskin itu tertinggi. Jadi gajinya itu naik 4 kali lipat. Dan Indonesia ini emerging market ya teman-teman. Jadi ketika US inflasinya 7%, teman-teman kali 2 di sini. Misal 7% berarti di sini 14 sampai 15%. In reality. Next. Ini mungkin banyak media, banyak juga yang video-video. Saya ngomong di sini pertama kali Cina akan menang. Teman-teman bisa record itu. Next. Ada yang tahu ini siapa? Tahu? Ya, ada namanya. Ini adalah Klaus Schwab, founder dari, kalau dulu namanya Europa Management Forum. Europa Economic Forum. Sekarang namanya ganti jadi ya pokoknya itulah ya. Oh iya itu World Economic Forum. Jadi apa sih itu? Jadi World Economic Forum itu satu organisasi yang isinya itu penguasa-penguasa dan orang yang paling punya power di dunia ini. Jadi Klaus Schwab ini emang agak serakah. Mereka tuh sering kali, setahun sekali, itu ngadain pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang berpengaruh di Davos. Teman-teman bisa search. Dan dia tuh ngomong, you won't have on nothing and be happy. Di sini ada yang punya rumah. Ada yang sudah punya ada rumah. Coba angkat tangan. Ada lagi yang nyicil belum lunas? Oh nggak ada. Terus kalian tinggal di mana kalau nggak punya rumah dan nggak punya cicilan rumah? Jadi dia bilang di 2030 kalian nggak akan punya apa-apa dan akan bahagia. Realitanya sekarang aja. Di sini mungkin ada yang nggak punya kendaraan, tapi hidupnya merasa aman karena ada Gojek, karena ada Grab. Kalian nggak merasakan kalau nggak ada kendaraan itu menyedihkan. Dan di 2030 itu akan lebih parah. Next. Revolusi 4.0. Ini adalah revolusi terbarukan. Mungkin teman-teman di sini tahu kemunculan internet itu revolusi. Dan revolusi itu pedang bermata dua. Yang tahu posisinya di mana, dia akan mendapatkan untung. Tapi yang nggak tahu, dia akan mati. Oke? Dan revolusi hari ini itu berbeda dengan revolusi-revolusi sebelumnya. Karena kenapa? Kalau revolusi dulu, manusia itu digantikan oleh manusia lain yang lebih memiliki potensi, lebih memiliki skill. Ingat kunci-kuncinya ya. Manusia digantikan oleh manusia lain. Tapi di revolusi 4.0, manusia digantikan oleh robot dan juga artificial intelligence. Mungkin ini di depan ada bos dari Pesen Kopi, Mas Luki. Boleh kasih tepuk tangan? Jadi aku inget banget dulu tuh kalau mau pesen mas, kita tuh harus ke kasir dulu. Dan sekarang itu semuanya by phone, di meja, QR. Dan ingat, teknologi tidak pernah menunggu
siapapun yang menghambat. Dulu ojek pangkalan dan Gojek itu berantem mereka. Ojek pangkalan ini demo. Tapi hari ini semua orang jadi Gojek. Nggak ada ojek pangkalan, sangat amat jarang. Next. Ini adalah beberapa list pekerjaan yang akan hilang by 2030. Di sini ada yang jadi admin. Nggak ada yang jadi admin? Ya harusnya nggak ada ya, karena bisa datang ke sini. Terus ada yang jadi CS? Nggak ada yang jadi CS juga? Kasir dan retail? Nggak ada juga? Ini transportasi dan logistik. Ini bukan yang punya ya, tapi supirnya ada. Yang jadi supir di sini. Oh gila, kerja apa ini? Terus selanjutnya akuntan, harusnya banyak. Ada yang jadi akuntan nggak? Nggak ada juga. Terus jurnalis dan konten dasar, ini banyak tim aku di sini. Jadi kalian upgrade ya, biar nggak digantikan sama AI nantinya. Terus selanjutnya itu di manufaktur dan produksi. Cina sekarang tuh bisa bikin mobil sekitar 15 menit tanpa ada pekerja satupun. Di 2030 ada yang namanya nanti artificial general intelligence, harusnya bisa memotong kos waktunya jadi setengah. Next. 375 juta orang akan terdampak di Great Depression di 2030. Ini data dari McKinsey. Teman-teman bisa lihat. Teman-teman tahu ini di mana? Ini tuh tempatnya nggak jauh dari kita. Ini di Jakarta. Bayangin. Kesenjangan antara orang yang ultra kaya sama orang miskin itu semakin jauh. Teman-teman ada yang pernah ke Cina? Nggak ada. Jadi di Cina itu udah biasa ada pemulung dan di sebelahnya tuh ada orang yang naik G-Class. Dibukain nama supirnya. Itu sudah biasa. Jadi kesenjangan ekonomi akan makin tinggi. Karena apa? Clerical job itu bakal hilang. Pekerjaan-pekerjaan yang mudah itu bakal hilang. Low skill itu pasti dibuang. ART itu pasti nggak ada. Supir pasti nggak ada. By 2030. Next. Dan Bitcoin will save you. Bitcoin akan menyelamatkan kamu. Next. Ini data dari salah satu dari berapa nih? 12 aset terbesar di dunia. Mungkin teman-teman boleh kasih tepuk tangan. Bitcoin udah masuk top 5. Dan semuanya sebenarnya mereka cuma membahas soal 2. Artificial intelligence atau the future of finance. Semuanya. Gold tuh God's money, uang Tuhan. Selanjutnya Microsoft tuh sekarang mereka lagi research soal AI. Jadi 30% revenue-nya itu ada di software, 30%-nya itu ada di aku lupa, dan sisanya itu sekitar berapa ya berarti? 20-30% ya itu buat research AI. Terus selanjutnya Nvidia, mungkin aku nggak perlu jelasin ke teman-teman Nvidia ini ngapain. Selanjutnya Apple pun lagi fokus untuk kembangin AI-nya. Jadi coba teman-teman di sini baca corporate presentasinya, earnings call-nya, coba lihat apa yang mereka bahas, apa yang mereka pengen bangun. Cuman 2, artificial intelligence atau the future of finance. Selanjutnya Bitcoin, the futures of finance. Di bawahnya ada Amazon, dan ya semuanya ke bawah itu bahasnya soal AI. Aku udah baca semua aku udah baca semua corporate presentasinya, sama aku udah lihat semua earnings call-nya. Next. Ini juga mungkin aku bukan yang pertama yang ngomong, karena di Jakarta udah ada yang duluan ngomong. By 2035 Bitcoin akan ke 20 miliar.
Jadi teman-teman di sini, bos-bos yang ada di depan ini, cukup punya 3 Bitcoin aja. Dan bos-bos ini bakal selamat ke depannya. Mungkin Mas Raf mau nambah lagi Bitcoinnya. Oke, jadi at least by 2035 teman-teman udah punya 60 M. Bitcoin akan ke 20 miliar itu di-adjust sama inflasinya juga ya. Mungkin nanti rupiahnya by 2035 itu 20.000. Jadi inflasi dari US karena kita emerging market itu kali 2. Kayak gitu. Next. Jadi ini research-nya Bitcoin akan ke 20 miliar. Jadi ini agak lebih aku turunin daripada research punya Michael Saylor. Kalau Michael Saylor itu researchnya agak gila. Di sini ARR-nya aku bikin 30% dari tahun ke tahun. Next. Dan ini prediksi market cap by 2034. Jadi market Bitcoin per hari ini berapa? Ada yang tahu? Per hari ini 2 triliun ya? Ya sekitar gitu. Berarti masih 10x. Jadi kalau ada orang yang nanya ke aku, Bang, Bitcoin 100.000 beli nggak? Beli, karena masih 20 kali lagi. Bang, Bitcoin naik nih 110, beli lagi nggak? Ya beli lagi. Kenapa? Market cap-nya 20,8 T loh. Itu kalau pakai strategi margin of safety masih berapa persen itu? Masih berapa persen? Masih aman banget kan? Beli terus, nggak ada kata sell. Just buy and hold. Next. Ini prediksi aset kelas by 2045 ini punya Ray Dalio, aku pinjam juga. Di sini ada corporate bonds, ada currency, itu mata uang. Jadi kalau teman-teman tahu, reserve di dunia ini cuma ada 3 ya, dipakai negara-negara ya. Yang pertama itu USD, US dollar, yang 2 itu GDP, Europan, sama yang ketiga itu emas. Terus ada juga art, itu 110.000 dan lain sebagainya. Dan Bitcoin by 2045 itu 250 triliun market cap-nya. Sekarang berapa? 2 triliun. Berarti Bitcoin akan naik 100 kali lipat di 2045. Jadi nggak akan ngaruh dia turun ke 110, 105, 103, buy terus. Next. Selain investasi di Bitcoin, bisa investasi ke yang lain nggak? Bisa. Kalau teman-teman punya uangnya. Ada beberapa akses yang teman-teman nggak bisa. Ini salah satu aset instrumen investasi yang teman-teman bisa beli kalau teman-teman nggak mau beli Bitcoin. Ini lukisan dari Claude Monet. Kemarin di 2018 dia terakhir lelang tuh di 110.000. Itu 1,8 triliun. Itu per tahunnya itu naik sekitar 20%. Jadi teman-teman kalau tanya aset apa yang wise buat dibeli sekarang selain Bitcoin ini, lukisan dari Claude Monet. Mungkin bos-bos mau beli. Next. Ini oke, aku perjelas ya. Basically aku bukan seorang investor. Dulunya aku seorang pengusaha. 1 jam aku belajar soal apa itu Bitcoin. Aku bilang Bitcoin itu scam. Ini penipuan. Ini Ponzi. Dan waktu itu aku merasa sangat amat benar. Terus karena nggak terima, aku research lagi. 10 jam belajar Bitcoin, coba beli dikit-dikit. 100 jam beli Bitcoin, udah mulai nih. Invest 50% dari asetnya. Tapi setelah 1000 jam, ya aku all in Bitcoin. Next. Mungkin segitu aja pemaparan materi dari aku. Thank you buat teman-teman yang udah datang dari jauh hari. Oke, aku Fahri Rahmat, thank you.